Intinya begini, kenapa orang-orang tidak mau beragama? Ya, terutama kita kita autokritik dulu. Kalau Islam mah jangan tanya, saudara ya. Sudah terjadi pemurtatan massal di seluruh dunia ya. Tetapi di dalam fenomena dalam kekristenan, bagaimana orang-orang Kristen dia bilang, ya, saya Kristen tapi saya nggak mau ke gereja. Karena di gereja orang cuma bicara retorika basa-basi. Ketika benar-benar terjadi kesulitan, kesusahan, mereka nggak peduli. Mereka tidak peduli ya, saudara ya. Sehingga mereka menjadi berpikir, aku ke gereja buat apa? Aku ini ke gereja buat apa? Tapi masalah ini menjadi fenomena ya, saudara ya. Gereja-gereja bukan lagi merawat janda-janda miskin, ya, tetapi malah pendeta-pendeta malah berburu janda-janda cantik, saudara. Bukannya merawat janda-janda miskin, ini lagi fenomena nih ya, lagi tren ini ya, berburu janda itu kamu cek di grup sebelah itu ya, pendeta-pendeta apologet yang sedang berburu janda. Ngeri, saudara. Ini lagi fenomena ya. Oh, nggak cuma para apologet, pendeta-pendeta juga banyak yang berburu janda ini, saudara ya. Kita mau tolong sebanyak mungkin orang Kristen, orang Islam, tapi terutama orang Kristen dulu kita prioritaskan. Tetapi orang Islam ya kita kasih makan saja dengan damaris itu tetap kita kasih makan. Itulah pesan dari pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kamu pengikutku, kamu akan saling mengasihi. Bukannya makin rakus, bukannya memperkaya diri. Oh, kamu mau nolong janda, bukan mau ngawini janda, tapi kamu benar-benar menolong mereka dalam kesusahan mereka. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Elohim Barwata Adonai Elohenu Meleka Olam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Sarma dari Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai dengan 34 dan kemudian Bapak Murjiono dari 1 Timotius 5 pasal 5 ayat 1 sampai 25. Oke, Baik, silahkan dimulai dari Ibu Sarma. baik. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 10 sampai selesai. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saya pasal 10 sampai 34 ya, Bu. Iya Bu, Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai dengan 34. Baik. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsyik?
Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung. Demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah nggak ada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan, Tuhan semesta alam, akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon, dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron, dan di Mikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, "Beba tempat permalaman kita." Penduduk Rama gemetar, penghuni Gibea Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritanmu, hai putri Galim. Perhatikanlah, hai Laisa. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Madmena lari jauh-jauh. Penduduk Gebim pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang,
dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kami lanjutkan dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 25. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kita suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka
dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Rumiasih. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Sarma dan Pak Murji yang sudah mewakili kita semua untuk membaca firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paul Jiang dengan judul Pemburu Janda. Mari kita mendengarkan renungan firman-Nya saat ini untuk menambah wawasan kita dan pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Kami persilahkan kepada Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paul Jiang. Haleluya. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menantikan Tuhan dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, saudara, luar biasa, kita sukacita dalam Tuhan. Komunitas kita tadi baru layanan Katrusos ya, dengan tim kita, Pastor David, Pastor Marcel, dan yang lainnya ya, ada 7 orang kita berangkat. Dan luar biasa ya tadi ya. Seru ya, seru sekali. Doakan terus supaya ada ini sahabat saya Pastor Ludovicus tadi ya, kemarin malam membawakan firman Tuhan di Koinonia online kita hari Minggu ya. Dan bagus sekali ya. Intinya tentang teologi publik teologi ya, saudara, bagaimana teologi itu didaratkan. Apa yang kita pelajari tentang Tuhan itu didaratkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma retorika, ya, tetapi benar-benar mendarat dan bukan bukan sebuah formalitas, tapi memang benar-benar masuk dalam masyarakat, saudara ya. Nah, akibatnya kalau kamu tahu belajar agama setiap hari, kamu belajar Alkitab setiap hari, tidak kamu lakukan di masyarakat, akibatnya kamu akan jadi orang munafik. Dan itulah yang terjadi, makanya di Eropa banyak orang tinggalkan Tuhan. Karena mereka banyak beragama dan mereka cuma untuk sebagai status sosial saat itu ya, agama itu. Kalau dia punya jabatan sebagai penatua, aduh saudara, kalau Anda lihat di sini ya, di sini tuh orang-orang suka ngatur-ngatur pendeta, saudara ya. Ya apa dikit, wah dia pengennya jadi orang yang dihormati di gereja. Aduh, ngeri sekali, saudara. Kelakuan mah badek, saudara. Jadi orang-orang melihat orang-orang begitu malas ke gereja. Ya, ruwet di gereja itu, ruwet, isinya orang-orang cari status. Ketika giliran ya beli barang-barang dipamer-pamerin. Ketika dia lagi punya uang banyak dipamer-pamerin. Ya, wah dia lagi pacaran, wah dapat suami baru apa istri baru dipamer-pamerin, saudara ya. Tapi giliran saudaranya susah dia nggak peduli. Ketika ada cuma yang lain susah, itu kan urusannya dia sendiri. Aduh, itu saudara membuat orang-orang kapok ke gereja. Ya, banyak sekali orang kapok ke gereja. Karena gereja, oh jangan tanya, kalau masjid lebih banyak lagi, saudara. Orang Indonesia kapok ke masjid lebih banyak lagi ya, saudara ya. Orang Islam sudah nggak mau ke masjid lagi. Intinya begini, kenapa orang-orang tidak mau beragama?
ya. Terutama kita autokritik dulu. Kalau Islam mah jangan tanya, saudara ya. Sudah terjadi pemurtatan massal di seluruh dunia ya. Tetapi di dalam fenomena dalam kekristenan, bagaimana orang-orang Kristen dia bilang, ya, saya Kristen tapi saya nggak mau ke gereja. Karena di gereja orang cuma bicara retorika basa-basi. Ketika benar-benar terjadi kesulitan, kesusahan, mereka nggak peduli. Mereka tidak peduli ya, saudara ya. Sehingga mereka menjadi eh, berpikir, aku ke gereja buat apa? Aku ini ke gereja buat apa? Anda ini perhimpunan ini ya, naik sinagoge. Buat apa sinagoge? Perhimpunan ya, Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan perhimpunan. Buat apa? Buat apa? Saya nggak ngerti, saudara. Kamu ini nggak ngapain? Buat apa kamu itu kumpul-kumpul di gereja? Kalau mau mendengarkan motivator, rasanya kok orang-orang seperti Tung Desem Waringin lebih motivasi Anda, saudara ya. Lebih bagus motivasinya, lebih masuk akal. Kalau kamu ke gereja mau fashion show, rasanya kamu mau fashion sama orang miskin juga mau apa? Kamu cari gereja tempat yang makanya ada gereja khusus orang-orang kaya, spesial gereja para artis, spesial gereja orang. Oh, aku ini pendeta khusus para artis. Dalam hati saya gundul mupeang. Nggak ada pendeta khusus. Kalau pendeta khusus para artis ada ya pendeta ya, saudara ya. Tapi kalau mau pastor, gembala untuk para artis nggak ada, saudara. Karena semua orang. Kamu nggak bisa. Oh, saya khusus untuk artis saja. Oh, saya ini hanya khusus untuk orang kaya. Oh, ada, saudara. Nggak ada. Kalau kamu berpikir begitu, kamu pendeta palsu. Ya, kamu hamba Tuhan palsu. Ya, saudara ya. Tapi masalah ini menjadi fenomena ya, saudara ya. Gereja-gereja bukan lagi merawat janda-janda miskin, ya, tetapi malah pendeta-pendeta malah berburu janda-janda cantik, saudara. Bukannya merawat janda-janda miskin, ini lagi fenomena nih ya, lagi tren nih ya, berburu janda itu kamu cek di grup sebelah itu ya, pendeta-pendeta apologet yang sedang berburu janda. Ngeri, saudara. Ini lagi fenomena ya. Oh, nggak cuma para apologet, pendeta-pendeta juga banyak yang berburu janda ini, saudara ya. Romo Katolik itu loh, siapa itu? Romo Cafe berburu janda. Serem juga ya, Romo aja bisa berburu janda. Sampai gede-gede ya. Kamu kalau nggak siap jadi Romo, kamu nggak usah sok-sokan jadi Romo lah. Bikin malu ya. Loh, banyak Romo-Romo yang baik, tapi kamu tuh terlalu apa ya? Ya menjijikan, yang ngerayu-ngerayu begitu ya. Harusnya kamu jangan jadi Romo. Ya sudah kamu lepas dulu. Ya kan, ke Romo Katolikanmu itu kamu lepas dulu. Bukannya nggak boleh, tapi jangan malu-maluin. Masa kamu romong rayu-rayu janda yang betul kacau sekali. Jadi membuat orang itu jadi enak, munafik, ya. Mau selingkuh berdoa dulu sama Bunda Maria, ya kan? Kamu masa nggak habis pikir nggak yang Katolik, nggak yang Kristen sama saja ya. Ini lagi tren perburuan pada janda, saudara. Janda lagi naik daun ini, saudara ya. Kadang-kadang menjijikan ya. Kamu mencari janda bukannya mencari janda untuk ditolong, dinafkahi, tapi untuk diberi nafkah batin. Saudara kan geblek ini, ya kan? Saudara hati-hati. Ya tiap hari itulah gereja, makanya akhirnya kamu tidak berbuah. Banyak sekali gereja, akhirnya muter-muter dari pendetanya, majelisnya, jemaatnya, isinya selingkuh, najis, zina. Kenapa? Karena kamu menganggap remeh perzinahan itu. Kamu berpikir ya bahwa ke gereja itu sebuah formalitas, yang penting datang ketemu pendeta, pendetanya pun berzina, nggak apa-apa, yang penting ada sebuah upacara di situ, lalu kamu pulang, kamu merasa kamu sudah beragama, memenuhi kewajibanmu, sila pertama Pancasila. Memang sila pertama Pancasila ini memang bikin sesat, saudara. Bikin orang sesat, padahal saya sudah ikut pengetahuan P4 semua ya. Tapi itu nggak ada yang, jauh sekali ya, kewajiban agamamu itu memang menjadi sebuah ritual kosong. Karena apa, saudara? Karena kamu tidak mengerti apa yang kamu pelajari tanpa kamu melakukannya, itu akan dituntut kepada kamu. Makin tahu banyak, kamu akan dituntut banyak.
Tapi kalau kamu belajar mengerti bahwa apa yang kamu mengerti akan dituntut dari kamu, dan semakin kamu tahu, bukan buat kamu jadi sok tahu, minterin orang lain, ya kan? Para apologet ini kan jadi sok tahu kan, apologet TikTok ini saya sampai belenger ngeliatnya, saudara. Orang-orang sok tahu, Trinitas Tunggal, Awanes, Marcion, anak apa lagi lah, aduh, sok tahu semua ya, saudara ya. Sampai saya ngeliatnya enek, dikasih tahu ngeyel, malah main goblok-goblokin orang, tak pisui sekalian, saudara ya. Tak pisui sekalian, orang goblok. Jadi buat sport otak akhirnya. Ujung-ujungnya titik duit gelintir. Perburuan para janda dimulai, saudara ya. Dan itu mengerikan sekali, menjijikan sekali. Lalu kamu merasa kamu sudah memberitakan Injil. Oh, ini jangan samakan saya, kehidupan pribadi saya dengan pemberitaan Injil. Oh, ini tidak bisa. Ya, perkataan memberitakan Injil, hidupmu itu lebih penting. Bukan cuma perkataan. Kacau saya nggak, kamu orang-orang sinting semua di apologet TikTok ini ya. Kamu mau pisahkan hidupmu dengan pemberitaan Injilmu. Nggak bisa. Kamu ini yang ngajari siapa sih Romomu? Emang gereja Katolik ngajari yang sinting, saudara ya. Gereja Ortodoks yang ngajari yang sinting. Gereja-gerejamu, pendeta-pendetamu ngajari yang sinting. Masa kamu memberitakan Injil, kamu tidak mau hidupmu sesuai dengan apa yang kamu beritakan? Aduh, saya nggak ngerti cara berpikir kalian semua ya, sesat semua ya. Ketika kamu bicara tentang Yesus, sekali kamu ucapkan Yesus di mulutmu, hati-hati saudara, orang akan tagih hidupmu. Ya, orang akan tagih hidupmu. Berapa banyak orang coba fitnah saya? Tidak bisa. Kamu mau temukan apa dari saya? Penjahat, memang saya penjahat. Dulu, 15 tahun yang lalu saya penjahat, saudara. Ini sudah 15 tahun, kamu masih mau ngomong saya penjahat. Masa orang tidak boleh bertobat? Geblek ini. Sekarang saya jahat, nggak ada uang siapa yang hari ini yang saya tipu, uang siapa yang saya rampok, ya. Wah, ini makan uang donasi, ada buktinya? Enggak ada buktinya. Berarti kan kamu yang geblek, kamu fitnah saya kan. Saya sampai nantang, teladanilah hidup saya seperti saya meneladani Kristus. Emang ada pendeta berani ngomong begitu? Wah, sombong. Bukan sombong, itu ajaran dalam firman Tuhan. Paulus berkata, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Ya, jadi pemberitaan Injilmu begitu kamu membacot Yesus di mulutmu, kelakuanmu akan ditakar. Jaga hidupmu dalam kekudusan, dalam kasih, dalam berkat ya. Dalam segala hal kehidupanmu akan ditakar, saudara. Tapi Pak Paul ngomongnya kasar. Itu namanya nabi. Nggak ada nabi suaranya lemah lembut kayak Arjuna. Nabi lemah lembut kayak Wong Solo, kayak Jokowi. Nggak ada. Jokowi bukan nabi, saudara. Ya, semua nabi itu bicaranya kasar dan menggelegar. Ya, Geert Wilder itu nabi, saudara ya. Geert Wilder dia memberikan suara kenabian bagi Belanda, bagi Eropa, bahaya Islam. Ya, dulu dia sendirian. Saya kasihan, saudara ya. Begitu saya masuk ke Eropa, saya campaign ya. Tiap minggu saya kok dari gereja ke gereja ya. Wah, dulu saya dikasih tahu, tuh takutnya nanti kamu dibilang hate speech. Sekarang orang mengerti yang saya ngomong. Semua pendeta-pendeta Kristen, mereka sudah menyadari pemberitaan Injil sekarang di mana-mana. Sekali memberitakan Injil, hidupnya diawasi, dilihat, saudara. Ketika Anda berkata dengan mulutmu Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu deklarasi kepada semua orang. Artinya kamu sudah mendeklarasi bahwa hidupku pun seperti Kristus. Tapi kalau kamu tidak demikian, maka kamu justru akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Walaupun perkataanmu hebat mendayu-dayu, saudara, hidupmu tidak seperti itu. Orang tidak akan datang pada Kristus. Ya, orang tidak akan pada Kristus. Dia akan datang pada Yesus yang lain. Ya, ada orang, oh saya ini memberitakan Yesus mengasihi.
begitu ada orang kena musibah, nangis-nangis sampai nangis ya. Oh sorry, saya tidak bisa bantu. Saya sampai heran, apa yang kamu bilang mengasihi, saya nggak bisa bantu katanya. Itu tuh bukan ajaran Tuhan Yesus, itu ajaran setan, saudara. Ya, yang menipumu dengan kemasan Yesus, itulah Yesus yang lain, itulah Injil yang lain. Para apologet yang berkata bahwa hidupnya saya jangan dihakimi, ya, jangan hakimi saya. Ya, saya memberitakan Injil, tapi kehidupan saya adalah privasi saya. Itu adalah setan, saudara. Ajaran iblis. Para pendeta yang ngomong begitu, itu adalah pendeta-pendeta iblis, pendeta-pendeta setan yang akan menyesatkan kalian. Karena hamba Tuhan juga manusia, punya kebutuhannya. Nah, itu hamba Tuhan cengeng. Kamu jangan ikuti dia, saudara. Ya, saya hamba Tuhan yang tidak pernah mengeluh masalah begituan, saudara. Mobil rusak, haleluya. Ya, berarti disuruh beli mobil baru. Beli mobil baru difitnah, haleluya. Nanti kapan-kapan kita beli yang baru lagi, sudah. Enggak, saudara ya. Enggak boleh ya, saudara. Kita harus hidup sederhana. Ini saja sudah lebih dari cukup buat saya. Haleluya. Ya, ada banyak sekali berkat-berkat ilahi dalam kehidupan yang bukan hanya kita nikmati buat sendiri, tapi kita bagi. Ya, kita mencari janda-janda yang tua, yang miskin papa untuk kita tolong. Ya, kasih makan, kasih pakaian. Ya, saya ingat dulu kita ada janda di sini rumahnya bolong di tengahnya, saudara ya. Kasihan sekali. Kita kirim orang survei. Terus kita perbaiki rumahnya. Sekarang rumahnya udah nggak bolong lagi, udah bagus. Ya, saudara, oh, janda-janda, kamu cari janda, kamu beri nafkah batin. Itu mah nggak beda sama Muhammad, kamu, saudara. Ya, kan, apa bedanya kamu sama Muhammad? Cari janda-janda untuk diberi nafkah batin. Ini, kamu ini kebanyakan debat sama orang Islam sampai kamu jadi pengikut Islam, saudara ya. Kenapa? Karena kamu tidak menjaga dirimu, tidak disiplin hidupmu sesuai dengan ajaranmu. Ya, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan demikian kamu akan menyelamatkan dirimu dan orang lain yang mendengarkan kamu. Itulah sebabnya komunitas kita makin berkembang karena saya sungguh-sungguh disiplin awasi diri saya dan mengawasi ajaran saya. Setiap kali saya habis khotbah ini malamnya saya dengarkan beberapa kali saya ulang-ulang ya. Saya selalu rema dengan ayat ini. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Buat apa saya ngajar kepada kalian? Saya belum melakukan dan saya tidak mengerti yang saya ajarkan. Buat apa, saudara? Tapi yang saya ajarkan kepada kalian, saya tahu. Dan kalau kamu ingin ya, menikmati berkat-berkat surgawi, teladanilah saya. Seperti saya meneladani Kristus. Ya, hidup sederhana, hidup dalam kekudusan, disiplin di dalam kehidupanmu, saudara. Adalah disiplin rohani yang benar-benar ya. Kamu harus belajar mengampuni orang-orang yang kurang ajar sama kamu. Ya, harus mengampuni ya. Oh, difitnah, di apa, tenang saja, saudara. Berkatnya banyak. Tapi itulah faktanya. Ya, banyak orang tidak mengawasi dirinya dan ajarannya. Weh, bacot mah paling keren, paling hebat, rasanya surga punya dia, rasanya dia yang bawa-bawa kunci surga. Kelakuan mah nggak beda sama Muhammad, saudara. Udah cabul, ngerampok. Nggak beda, kamu udah cabul, rampok. Aduh, maaf saudara ya. Kamu nggak beda sama Muhammad. Udah ngakunya Yesus punya Tuhan. Ya, donasi kamu tilep sendiri, semua yang dimakan sendiri. Nggak ngurusin orang lain miskin, nggak ngurusin orang lain belum bayar rumah, belum bayar kontrakan. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Aku memang miskin, sofanya bekas, saudara. Tapi saya memperkaya banyak orang. Kalau ada janda-janda, ya, tidak perlu saya beri nafkah batin. Ya kan?
Yang diperlukan adalah nafkah beneran, nasi. Ya, anak-anaknya tanya sekolah bayarnya gimana? Kamu udah bayar kontrakan rumah belum? Rumahmu bocor di tengah-tengah, siapa yang bantu dandani? Ya kan? Karena firman Tuhan berkata ibadah yang sejati adalah mengunjungi janda-janda miskin dan anak yatim dalam kesusahannya untuk kita tolong. Makin kamu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka tugasmu menjadi pemburu janda-janda miskin yang tua renta untuk kamu tolong, anak-anak yatim untuk kamu tolong. Itu makin besar, saudara. Dan sukacitanya itu luar biasa. Kamu lihat ya, kalau kamu lagi nolong orang, jangan jangan ngarep, cantik anaknya, aku tak tolong nanti suatu ketika anaknya tak kawin. Itu namanya kamu ngarep kayak Muhammad, saudara. Nolong orang sambil ngawinin, itu namanya ngarep. Ya, nggak boleh begitu. Kamu nolong orang yang nolong, jangan dikawin. Nolong orang dikawin. Itu namanya bukan nolong. Kamu lagi menolong ucokmu itu, kamu tolong sendiri ya. Aduh, saya nggak ngerti cara berpikirnya para apologet dan para pendeta-pendeta ini yang tidak mau hidupnya ditakar dengan dengan perkataannya dia. Takarlah saya dengan perkataan saya, saudara. Kalau saya ada salah, koreksi. Kita akan berusaha. Setiap kali ada kritikan-kritikan orang, wah ini Paul fitnah itu, ada setiap saja difitnah macam-macam. Saya cek, iya, yang kita lakukan, ya, yang mereka fitnah itu membuat kita semakin pintar, saudara. Supaya apa? Supaya kita makin transparan, kita makin clear keuangan kita. Akibatnya apa? Orang makin percaya. Dan sebanyak orang-orang yang kita tolong. Karena apa? Karena transparan dalam keuangan itu. Ya, saudara ya. Saya berterima kasih kepada Anda yang percaya kepada saya dan komunitas Hagios ini. Ya, percayalah, kita akan terus begini. Dan kita akan makin banyak orang yang kita tolong, apalagi Indonesia makin susah. Kita mau tolong sebanyak mungkin orang. Orang Kristen, orang Islam, tapi terutama orang Kristen dulu kita prioritaskan. Tetapi orang Islam ya kita kasih makan saja dengan damaris itu tetap kita kasih makan. Itulah pesan dari pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kamu pengikutku, kamu akan saling mengasihi. Bukannya makin rakus, bukannya memperkaya diri. Oh, kamu mau nolong janda, bukan mau ngawini janda, tapi kamu benar-benar menolong mereka dalam kesusahan mereka. Dan mulai belajar. Kalau kamu ketemu orang, hei apa kabar? Tanya. Ya, kalau kamu lihat tidak susah, dia nggak sengaja cerita, kamu ada bisa bantu-bantulah, saudara. Bantu, saudara. Jadilah mujizat bagi sesama kita. Ya, jadilah mujizat bagi sesama kita. Maka kamu akan mendapat mujizat dari sorga. Amin. Siapa butuh mujizat, ayo jadi mujizat bagi sesama. Cek di sekitarmu. Mungkin keponakanmu, mungkin sepupu kamu lagi susah. Tolong, saudara. Ya, bantu mereka. Ya, itulah tugas kita. Itulah bukti kamu percaya. Itulah bukti kamu sedang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, tapi sebelumnya kita akan baca recite terlebih dahulu. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Wihafta et Adonai Elohika, bekol levaka, uvekol naseka, uvekol meodika. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wihafta lereaka kamoka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Pauljang, kami persilakan.
Kita terima berkat Tuhan Yesus semuanya. Ya, Divareka Adonai, wis mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, benarkah hunika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, benarkah mereka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yehova Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Amin. God bless you.